Udah muncul tanda merah nggih Pak Agus nggih? Sampun. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Agus, kita bisa bertemu lagi pada siang hari ini dengan suasana yang indah, baik, cerah, dan juga semoga selalu bahagia. Pak Agus, sesuai dengan apa yang sudah kita jadwalkan pada siang hari ini, katanya Pak Agus mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Alhamdulillah ini pas kebetulan waktunya juga sama-sama luangnya. Monggo Pak Agus, apa yang ada di benak Pak Agus sehingga kita perlu bicara pada hari ini Pak Agus? Pak Nafis, saya kocek untuk sejawat atau murid ya sebelumnya. Monggo derek Pak Agus. Pak, kegiatan coaching tadi ini yang tanya ya tadi untuk guru atau murid. Bapak bukan sebagai guru atau sebagai pribadi, jadi bukan murid Bapak. Ini sebagai guru atau sebagai pribadi. Siap Ibu. Ini curhat betulan saja ya Pak Nafis. Boleh, monggo silakan Pak Agus. Siap. Saya percaya kalau ngobrol dengan panjenengan itu bawaannya terus lega selesai ngobrol itu. Alhamdulillah, semoga meridhoi Allah. Pripun Pak Agus? Pripun nggih, saya itu merasa sampai saat ini itu belum pada situasi yang saya harapkan. Saya itu punya banyak keinginan dan saya meyakini keinginan saya itu bukan ansih untuk saya, tapi sebagai ekspresi ya kepedulian kita dengan lingkungan juga gitu. Tetapi dalam kenyataannya jauh panggang dari api. Saya punya impian A, tapi sampai sejauh ini kok belum pada situasi seperti itu, gitu Pak. Jadi cara turu ki malah ke ora angler ya Pak. Oh iya, baik Pak nggih. Ya Pak Agus, alhamdulillah sudah percaya kepada saya untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama. Semoga hasil kita bertemu pada siang hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Agus, dari cerita Pak Agus tadi saya mendengar bahwa Pak Agus ini betul ya punya beberapa keinginan, beberapa tujuan, beberapa goal begitu ya Pak ya. Tetapi ada beberapa tujuan itu yang sampai saat ini belum tercapai. Begitu nggih Pak Agus nggih? Oh iya. Betul Pak Nafis. Pak Agus, kalau misalnya bisa disampaikan tujuan-tujuan yang ada di dalam diri Pak Agus saat ini itu tujuan apa saja Pak Agus? Ya setidak-tidaknya saya punya visi saya sudah banyak gagasan atau ide-ide saya yang sudah diimplementasikan, tapi kenyataannya masih tertahan karena ternyata tidak semua gagasan-gagasan itu diterima. Itu bisa di lingkungan pekerjaan, terus kemudian di lingkungan sosial gitu. Sering juga kami dapati kenyataan bertemu dengan kelompok-kelompok orang yang sulit sekali diajak berkolaborasi. Lebih banyak yang masih mau menangnya sendiri gitu. Oh begitu Pak ya. Itu Pak. Iya nggih. Baik Pak nggih. Dari apa yang Bapak sudah ceritakan tadi, saya menangkap ini ada beberapa ide dari Bapak Agus begitu ya yang sudah disampaikan, disuarakan, tetapi tidak semua ide-ide tersebut itu
bisa diterima oleh orang lain. Begitu ya Pak ya. Nah, Iya Pak betul. Agus ya. Untuk saat ini Pak Agus, berarti tujuan pertemuan kita hari ini adalah bagaimana agar tujuan-tujuan tersebut bisa diterima. Apakah betul begitu Pak Agus? Iya betul Pak Nafis. Oh iya, iya. Baik Pak Agus, kalau misalnya hari ini dari pertemuan saya dengan Pak Agus ini, posisi Bapak dalam semangat untuk menyampaikan ide-ide Bapak itu, kalau dari level 1 sampai dengan level 10, untuk saat ini berada di level berapa Bapak? Berapa ya? Ya 6,5 Pak. 6,5 Pak ya? Oh Iya. iya, ya, baik. Berarti ada di 6,5 ya Pak? Iya. Baik Bapak. Saya ini melihat Pak Agus ini punya potensi yang sangat luar biasa, kemudian punya jiwa yang sangat luar biasa juga, serta punya power yang sangat luar biasa. Nah, ini Bapak, kira-kira Bapak, untuk bisa membuat ide-ide yang Bapak ini sampaikan bisa lebih diterima oleh orang lain, apa yang akan Bapak lakukan untuk mengakomodir supaya tujuan-tujuan tadi bisa diterima oleh orang lain? Ya sejauh ini yang sudah kami lakukan sebenarnya saya anggap cukup lah ya. Artinya saya mau berdiskusi, saya mau ngobrol, saya mau mendengar. Iya, Seperti itu, menyampaikan gagasan-gagasan itu tidak hanya dalam forum-forum resmi, tapi juga dalam ruang-ruang iya yang Pak. lebih santai gitu. Itu sudah kita usahakan Pak Nafis. Tapi ya kenyataannya ternyata juga belum cukup yang demikian itu. Oh iya, iya. Ya Pak. Berarti Bapak sudah melakukan banyak usaha juga tadi seperti yang sudah disampaikan, Nggih. Nah, ini kira-kira Bapak, terobosan baru apa yang kira-kira bisa Bapak lakukan agar tujuan-tujuan tadi bisa menjadi lebih diterima? Nah itu Pak Nafis, kalau yang saya tahu, yang saya pahami sudah coba saya praktekkan, tetapi kenyataannya kan masih nihil, paling tidak ya belum maksimal lah hasilnya dari harapan yang saya inginkan gitu. Saya berharap justru pada saat ini ada Iya. advice dari Pak Nafis, dari pengalaman Pak Nafis, dari pengetahuan Pak Nafis berkaitan dengan persoalan yang kami keluhkan di awal tadi Pak Nafis. Iya Pak. Iya. Baik Pak, nggih, saya bisa mengerti dan memahami apa yang Bapak sampaikan tadi Pak. Kalau pada masa lalu Pak Agus, pernahkah Bapak juga mengalami masa-masa yang sama seperti ini Pak? Pernah ya Pak ya? Iya. Tepatnya pada waktu bagaimana itu situasinya Pak? Waktu masih muda ya, waktu Iya. masih sekolah, masih kuliah itu. Iya Pak. Ya sering juga sebenarnya menghadapi situasi seperti ini, atau juga di lingkungan pekerjaan yang lama, tapi juga sudah sekian waktu yang lalu ya. Iya. Kemudian ini ketika Bapak pada masa yang lalu itu, kemudian apakah Bapak pernah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dulu itu Pak? Ya itu masalahnya Pak Ali. Saya merasa dulu bisa menyelesaikan, tapi saya juga tidak yakin itu penyelesaian. Dan yang jelas kalau saya mau mempraktekkan hal itu, jujur saja saya takut kalau untuk saat ini. Apa yang Bapak takutkan lebih tepatnya Pak Agus ini? Ya misal dulu waktu saya masih di tempat kerja yang dulu ya, di perusahaan swasta itu, iya, ya kita biasa juga kan bekerja dalam tim, kita satu kantor berbanyak orang gitu. Saya punya pengalaman, saya sampaikan hal yang saya yakini benar, saya sampaikan penjelasannya,
Iya. Dan sampai pada situasi memang apa yang saya sampaikan ini tidak menjadi perhatian pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan lebih percaya pada yang lain. Iya, iya. Sampai akhirnya ya saya resign. Iya, ya, baik Pak. Nggak tahu lebih konyolnya dulu waktu masih muda. Kalau masih muda itu kalau ada masalah ya ribut kan Pak Nafis. Tapi beda lah kalau Pak Oh Nafis iya, ya iya. Iya. pembawaannya lebih tenang. Kalau saya dulu ada Hmm. masalah ribut, ya kalau selesai ribut ngobrol. Kalau enggak ya pernah juga nyaris mau saling pukul juga. Tapi kalau sekarang kan enggak pas. Oh iya, betul Pak. Ya. Itu. Nah, betul. Saya belajar banyak ini dari Pak Agus hari ini, ya, Pak. Nah ini Enggak. Pak, coba untuk yang Mohon maaf Pak Nafis, eh, suaranya hilang. Oh, oh, udah nyambung lagi. sudah nyambung Pak. Sudah nyambung Pak, sudah. Oh ya, baik Pak. Ini dengan posisi Bapak sekarang ini sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang wakil kepala sekolah di SMA Negeri 1 Salaman, kemudian di posisi-posisi Bapak yang lain, ketika Bapak memiliki ide-ide seperti ini, kira-kira menurut kebijaksanaan Bapak, apa yang akan Bapak lakukan sekarang untuk bisa mengakomodir agar tujuan-tujuan Bapak tadi bisa diterima oleh kepala sekolah, oleh teman-teman yang ada di sekolah, dan juga pada warga-warga yang lain. Di kepala saya itu tertanam satu pemikiran filosofis, tapi saya lupa dulu saya dapat dari mana Pak Nafis. Iya Pak. Wong Jawa kuwi ngilmune telu katanya begitu. Iya. Iya, itu diawali dengan aksara ngo semua. Dari ngalah, ngalih, dan ngamuk gitu. Di waktu-waktu dulu saya merasa bisa lah melaksanakan pemikiran filosofis itu. Tapi kalau sekarang kok tadi ada ketakutan pada diri saya, sehingga dalam situasi-situasi saat ini pun yang saya selalu kerjakan masih pada wilayah kompromi, yaitu ngalah. Jadi ketika ada hal yang kita diskusikan dan ternyata apa yang kami sampaikan tidak diterima, tidak sejalan dengan sebagian keinginan yang lain, ya ngalah saya. Itu Iya, lebih Pak. dari itu. Nah, itulah yang kemudian saya sampaikan di awal Pak Nafis. Iya, Pak. Koyo-koyoki akeh banget, banyak sekali apa yang menjadi impian, keinginan-keinginan yang sampai detik ini tidak terwujud gitu. Iya Pak, nggih. Jadi Pak Agus, ini memang di dalam hidup ini tidak semua apa yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan Pak. Tetapi kita pasti yakin apa saja yang kita butuhkan itu insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konteks ini Pak Agus, saya sangat bersemangat karena melihat semangat dari Pak Agus Suyanto untuk bisa berusaha menjadi lebih baik lagi. Nah, amin, terima kasih ini Pak. dalam konteks untuk permasalahan yang tadi Bapak sampaikan tadi, berarti saya berharap ini Bapak bisa menjadi lebih bijaksana di dalam berpikir, kemudian di dalam menyampaikan aspirasi, dan dalam hal ini, hal apa kira-kira Pak Agus yang Bapak miliki atau modal yang bisa Bapak pakai dan bisa Bapak gunakan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Bapak tadi. Kekuatan-kekuatan apa yang Pak Agus miliki untuk bisa digunakan untuk mengakomodasi tujuan ini, Pak? Jadi sejujurnya saya bertemu dengan Pak Nafis dan teman-teman CGP itu menyegarkan pikiran saya Pak Nafis. Saya memang berharap banyak dari komunitas-komunitas yang berisikan
teman-teman yang relatif lebih muda, banyak gagasan, inovatif itu. Jujur saja saya memang berharap banyak ketika mengikuti forum-forum seperti ini, dan saya sejujurnya memang lebih nyaman kita brainstorming itu secara langsung seperti ini daripada misal kita mengerjakan tugas-tugas seperti itu ya. Iya, Pak. Kalau seperti ini kan selain kita tahu, tapi kita juga bisa mendengar langsung pengalaman empirik teman gitu. Saya Iya, jujur Pak. saja dengan Pak Nafis itu banyak yang saya dengar, saya lihat, saya coba praktekkan. Termasuk siang ini nanti saya pengen melihat Pak Nafis mengcoach saya dulu. Saya pengen mencoba untuk merefleksikan apa yang disampaikan Pak Nafis setelah ini. Ya paling itu Pak, saya berharap banyak advice dari teman-teman yang baru, yang muda, Iya. yang seperti Pak Nafis lah, dan teman-teman CGP yang lain. Oh iya Pak, ya. Alhamdulillah. Berarti ini Bapak di sini sudah bisa mendapatkan satu clue ya Pak untuk tujuan Bapak tadi, yaitu rajin atau sering berkumpul dengan komunitas praktisi dan juga teman-teman seperti di CGP dan Betul. juga komunitas-komunitas lainnya ya Pak ya. Berarti Pak Agus, kira-kira Pak Agus untuk melakukan hal ini, komitmen Bapak untuk melaksanakan apa yang Bapak ingin lakukan tadi, kalau dari skala 1 sampai 10, ini Bapak siap di posisi skala berapa Pak? Ya, kalau mungkin sekarang setelah berbincang dengan Pak Nafis, naiklah levelnya ke 7,5. Alhamdulillah. Ya, Tapi Pak, kalau ya. ketemu dengan teman-teman yang lain, insya Allah nanti naik lagi, meningkat lagi. Oh iya, siap Pak. Berarti Bapak punya komitmen yang baik ya Pak ya untuk ini Insya ya Allah. Pak ya. Amin, baik. Dan kira-kira Bapak seberapa yakin dengan kegiatan Bapak nanti untuk sering bertemu dengan para praktisi dan juga para teman-teman dan juga yang lain, itu Bapak siap untuk 100% untuk menjalankannya secara mandiri, Pak Agus? Ya kalau target haruslah 100%. Oh iya, siap. Target loh Pak Nafis. Iya, Tapi sejujurnya Pak alhamdulillah. Nafis, saya sekarang bukan tipe lagi orang-orang yang excited. Saya lebih lebih berusaha untuk memahami segala pencapaian itu bukan ansi saya. Saya berusaha untuk menjadi bagian dari sesuatu yang saat ini saya ada di dalamnya gitu. Jadi Oh saya iya, dalam posisi apa, dalam peran apa. Kalau ada teman yang punya impian atau target apa, saya berusaha untuk menjadi bagian dari impian itu. Saya sekarang luar lebih biasa sekali Pak. lebih bermain di wilayah itu. Oh iya Tapi Pak, ya kalau biasa. sendiri di luar sana yang sifatnya pribadi, ya kita main sendiri lah dan harus 100% Pak Nafis. Iya Pak, luar biasa sekali. Ini Pak, luar biasa ini. Satu pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kira-kira siapa orang-orang yang bisa membantu Bapak untuk bisa mewujudkan impian-impian Bapak tadi? Banyak lah. Banyak ya, Yang jelas istri saya di rumah. luar biasa Pak. Terus sekarang kesayangan saya yang masih kecil itu. Oh iya, Dan ya teman-teman Pak ya. CGP saya Oh, yakini ya. sangat besar daya dukungnya untuk saya berkembang ke depan. Baik Pak, luar biasa sekali Pak Agus. Mudah-mudahan Pak Agus setelah sesi coaching ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi, punya semangat yang bukan hanya 100% tapi 1000% lagi untuk menjadi pribadi yang lebih optimal dalam menyuarakan semua tujuan-tujuan Bapak yang luar biasa. Tetap semangat ya Pak Agus ya. Semangat. Semangat Pak Agus. Baiklah, kalau begitu kita bisa mengakhiri sesi ini Pak. Siap, monggo. Oke, baik. Kita bertemu di kesempatan yang lain ya Pak, dalam kondisi yang lebih semangat ya Pak ya. Insya Allah.
Oke Pak, saya tutup. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.